teman-teman bisa menempatkan formulir untuk pendaftaran mahasiswa baru Universitas Terbuka di website ut.ac.id. Jadi untuk persyaratan mendaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas Terbuka, kalian memerlukan formulir data pribadi mahasiswa, kemudian ada surat pernyataan keabsahan dokumen, formulir isian pas foto dan tanda tangan mahasiswa lembar ke-1. Selain itu, kalian juga harus menyiapkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir dan fotokopi KTP serta pas foto ukuran 4x6 yang berwarna. Di sini di laman ut.ac.id kalian bisa untuk mendapatkan formulir terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Terbuka. Nah, sesuai dengan kalender akademik Universitas Terbuka, pada masa registrasi 2023.1 bahwa pendaftaran mahasiswa baru pada semester ini sudah dibuka mulai tanggal 18 Oktober sampai 7 Februari 2023. Ketika teman-teman akan mendaftar sebagai mahasiswa baru, supaya tidak mengalami kendala, mungkin dari sekarang kalian bisa persiapkan dulu, entah itu misalnya kalian belum ada ijazah legalisir atau fotokopi ijazah yang dilegalisir, kalian harus urus dulu teman-teman. Kalian urus minta legalisir kepada sekolah maupun dinas pendidikan terkait. Kemudian teman-teman juga harus menyediakan pas foto ukuran 4x6 berwarna. Setelah itu kalian bisa download formulir yang ada di website ut.ac.id yang tadi teman-teman. Kalian isi mulai sekarang, kemudian nanti pada saat akan mendaftar kalian bisa langsung tinggal scan dan unggah aja. Jadi bagaimana langkah-langkah atau cara untuk mendaftar menjadi mahasiswa baru di Universitas Terbuka? Yuk kita simak tutorialnya. Hola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ega Septiani yang memberikan informasi seputar Universitas Terbuka. Jadi untuk pedoman pendaftaran mahasiswa baru akan seperti ini ya. Yuk kita simak. Yang pertama ada tahapan proses pendaftaran mahasiswa baru. Ada tahap 1 admisi, kemudian tahap 2 registrasi data pribadi. Untuk tahap 1 admisi adalah kalian harus mengikuti proses pertama, yaitu pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian kalian akan melakukan verifikasi email dan melakukan pembayaran billing admisi. Jadi setelah kalian melakukan pendaftaran baru di admisi SIA UT, nanti akan ada verifikasi email, kemudian di situ kalian akan membayar billing admisi sebesar 100.000, baru bisa melanjutkan tahap kedua untuk registrasi data pribadi, yaitu registrasi data pribadi, kemudian validasi data pribadi, dan cetak kartu tanda mahasiswa sementara. Prosesnya seperti ini teman-teman. Silakan kalian masuk untuk mendaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas Terbuka. Kalian daftar lewat online di SIA UT ya teman-teman. Websitenya adalah admisi.sia.ut.ac.id. Kemudian silakan kalian klik di daftar di sini. Pada video ini silakan kalian simak gambarnya seperti itu ya teman-teman. Kalian boleh silakan praktekkan juga. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman mau mendaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas Terbuka, kalian klik di pengguna baru. Kemudian jangan lupa untuk memilih jenjang pendidikan. Kalau teman-teman dari SMA maupun SMK sederajat ingin melanjutkan ke UT, itu namanya kalian klik di diploma dan sarjana. Kalau magister untuk S2, doktoral untuk S3. Kalian klik yang ini teman-teman, kalian klik yang itu, jangan sampai salah ya teman-teman. Kemudian ikuti langkah selanjutnya. Ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, pilih agama, nomor induk kependudukan, dan lain-lain. Kalian silahkan isi sesuai dengan data pribadi kalian. Setelah itu kalian isikan juga penjumlahan yang ada di situ untuk melanjutkan proses selanjutnya, yaitu kemudian klik buat akun mahasiswa. Nah, apabila di situ kalian sudah berhasil, maka akan ada keterangan Anda berhasil melakukan pendaftaran akun. Silakan cek email untuk mendapatkan verifikasi. Itu merupakan proses kedua ya teman-teman. Verifikasi email silakan kalian cek di inbox email kalian.
Apabila belum ada, silakan kalian coba cek di spam ya teman-teman. Di sini ada keterangan Sia mengirimkan email verifikasi ke email kita yang sudah kita daftarkan tadi, yang dapat kita akses selama 3 kali 24 jam. Lebih dari itu kalian nggak bisa verifikasi ya teman-teman. Kemudian silakan kalian klik tombolnya aktivasi sekarang. Setelah itu kalian login menggunakan email dan password kalian. Di sini udah ada keterangan ya teman-teman. Ini keterangannya, lakukan proses login ke dalam sistem untuk melakukan cetak billing admisi dengan menginput email dan password yang sudah dibuat serta menjawab pertanyaan pada sistem pada penjumlahan tersebut. Kemudian klik masuk dan disitu akan tampil seperti ini teman-teman. Registrasi mahasiswa baru. Selamat datang, nama kalian dengan email ini. Kemudian di situ ada tagihan admisi, berarti kalian harus membayar dulu sebelum kalian melanjutkan untuk proses registrasi dan melakukan penyesuaian data pribadi ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilan tagihan atau lembar informasi pembayaran tagihan admisi. Di situ ada nama kalian, ada batas akhir bayar sampai kapan gitu ya teman-teman. Kemudian kalian bisa bayar itu lewat mana aja dan berapa yang harus kalian bayar gitu. Untuk video bagaimana kita cara membayar lip atau membayar lembar informasi pembayaran di UT, kalian bisa cek di video aku sebelum ini ya teman-teman. Kita lanjut. Kemudian setelah kalian bayar, tentunya harus sebelum tanggal yang sudah ditentukan di sini ya teman-teman. Nah, setelah kalian selesai untuk proses admisi, yaitu pendaftaran mahasiswa baru, kalian sudah verifikasi email dan sudah melakukan pembayaran admisi, selanjutnya adalah masuk ke registrasi data pribadi. Kalian di sini akan mengisi data pribadi kalian dan cetak kartu tanda mahasiswa sementara. Oke teman-teman, jadi setelah kalian melakukan proses yang tadi, kalian mendaftar sebagai mahasiswa baru, sudah melakukan verifikasi email, serta kalian sudah melakukan pembayaran admisi, selanjutnya adalah proses registrasi data pribadi. Di mana proses tersebut dapat kita lakukan? Tentunya tetap masih di akun Sia ya teman-teman. Kalian login di admisi Sia UT, kemudian menggunakan email serta password, dan jangan lupa untuk mengisikan penjumlahan tersebut, kemudian klik masuk. Setelah kalian masuk, nanti ada tulisan terima kasih telah melakukan proses pembayaran admisi universitas terbuka. Itu tandanya pembayaran kalian berhasil. Silakan kalian klik di lanjutkan atau selanjutnya. Nah, setelah itu nanti kalian akan diminta untuk unduh katalog dan KIT. Kalian boleh baca-baca di situ. Kalau sudah, klik lagi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik saya telah membaca dan memahami surat dan ketentuan pendaftaran serta informasi terkait dengan bidang minat yang akan diambil. Jangan lupa dicentang ya teman-teman. Selanjutnya langsung di sini ada data diri calon mahasiswa baru. Di situ kalian diminta untuk mengisikan identitas kalian, diisi sesuai dengan identitasnya ya teman-teman. Setelah itu simpan dan klik lanjutkan. Untuk yang kedua setelah data pribadi adalah kalian diminta untuk mengisi informasi kontak berupa ada alamat kalian, email, nomor HP, media sosial. Kemudian tidak lupa juga kalian klik simpan dan selanjutnya. Kalau di situ ada kotak box apakah Anda akan menyimpan penambahan atau perubahan data pribadi, silakan kalian klik iya simpan gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah program pendidikan terakhir dan alih kredit. Itu semacam
kalian itu sebelum daftar ke UT tadinya pendidikan terakhir dari apa, misalkan SMA atau SMK, atau juga bagi teman-teman yang mau alih kredit atau yang sebelumnya sudah pernah kuliah kemudian melanjutkan lagi di UT, seperti itu ya teman-teman. Di situ kalian diminta untuk memilih UPBJJ atau unit program belajar jarak jauh. Kemudian pilih jenjang pendidikan, pilih juga fakultas, kalian mau ambil di fakultas apa, prodinya apa, dan pilih layanan studi. Layanan studi itu apa? Aku juga udah sempat membuat video tentang layanan studi yang ada di UT, yaitu SIPAS dan non-SIPAS. Dan nantinya di SIPAS ini juga dibagi lagi menjadi ada SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS non-TTM, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Kalian bisa tonton di video tentang perbedaan SIPAS dan non-SIPAS di video aku sebelum ini. Selanjutnya yang keempat, ada informasi tambahan berupa status pekerjaan saat ini, ada penghasilan, ada tujuan, rencana lama studi, terus ada juga informasi akun bank gitu ya teman-teman. Kalau kalian mengikuti panduan yang ada di admisi, insya Allah kalian akan lancar melakukan pendaftaran melalui online gitu ya teman-teman. Oke, kemudian ada pendataan difabel. Pokoknya setiap langkah harus kalian ikuti ya teman-teman, dan kalian baca yang cermat. Kemudian ada juga unggah berkas wajib berupa pas foto ukuran 3x4, surat pernyataan keabsahan dokumen, formulir isian pas foto dan tanda tangan mahasiswa, fotokopi KTP, kemudian ada surat pernyataan tidak pindah SIPAS, ada fotokopi transkrip nilai dilegalisir, kemudian juga ijazah pun harus legalisir ya teman-teman. Kalian silahkan pilih berkas di mana dokumen itu kalian simpan. Setelah itu kalian klik simpan dan selanjutnya. Jadi di sini juga ada jenis-jenis berkas yang harus atau yang perlu kalian siapkan untuk registrasi data pribadi. Jika kalian mengambil prodi non-guru atau non-pendas di universitas terbuka, maka yang wajib kalian siapkan adalah pas foto ukuran 3x4, kemudian surat pernyataan keabsahan dokumen, formulir isian pas foto dan tanda tangan, fotokopi KTP, ada juga surat pernyataan tidak pindah SIPAS, kemudian fotokopi transkrip nilai, dan fotokopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisir juga. Bagi teman-teman yang mendaftar sebagai guru atau pendidikan atau pendas, tentunya di sini ada berkas-berkas yang harus kalian siapkan. Oke teman-teman, jadi kalau di berkas guru atau kalian yang mau mengambil pendas, sebetulnya sama seperti jika kalian ingin mengambil non-pendas. Yang membedakan adalah kalau untuk guru harus ada surat keterangan mengajar dari instansi terkait gitu ya teman-teman. Kemudian ada perbedaan juga apabila kalian yang mau alih kredit. Di situ nanti akan muncul form ini muncul untuk calon mahasiswa alih kredit atau memilih ya di program pendidikan. Nanti disuruh melampirkan screenshot dari PDDI KTI ya teman-teman, atau surat penyelenggaraan. Kemudian proses yang kelima, di tahap kedua adalah validasi data pribadi. Setelah kalian mengisi semua data pribadi kalian, kemudian di sini nanti ada informasi validasi data pribadi. Jika status validasi belum berubah selama 3x24 jam, maka kalian dapat menghubungi UPBJJ tempat kalian mendaftarkan, atau dengan kalian klik hubungi UPBJJ pada tampilan awal tadi teman-teman. Gimana kalau validasi kita gagal? Apabila validasi kita gagal, maka kita harus melakukan cross check ya teman-teman. Kalian harus hubungi UPBJJ juga dan perbaiki data diri kalian.
begitu teman-teman. Kemudian untuk proses yang keenam atau proses terakhir di tahap kedua adalah mencetak kartu tanda mahasiswa sementara. Jadi seperti itu ya teman-teman, panduan untuk menjadi mahasiswa baru di Universitas Terbuka melalui pendaftaran online di website admisi SIA UT. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.